Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus, oleh karena berkat dan kemurahannya kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan kita sudah ada di minggu keempat ini ya, di minggu keempat bulan September. Ya. Minggu depan sudah bulan Oktober kita merayakan perjamuan Tuhan. Dan tidak lama lagi sudah Desember kita akan merayakan Natal. Dan kemarin rapat pengurus gereja kita sudah juga membincangkan masalah Natal. Dan kesempatan ini akan diumumkan nama-nama yang akan bekerja sebagai panitia Natal. Bapak Ibu semangat menyambut Natal? Haleluya. Dan kemarin saya ketika duduk merenung, berpikir, Tuhan menaruh dalam hati saya untuk berbicara tentang apa sih makna hari-hari raya itu bagi umat Tuhan, baik bagi orang-orang Israel maupun bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu, setiap perayaan itu memiliki makna yang dalam, amin. Ya, bukan sekedar rutinitas belaka. Saya ingin menyampaikan sebuah khotbah dengan tema perayaan iman, ya, perayaan iman dalam konteks hidup Kristen. Mari kita melihat bersama-sama apa sih sebenarnya makna hari-hari raya, makna perayaan iman ya bagi kehidupan kita umat Tuhan. Ini penting bagi kita supaya kita setia melakukan ini dan kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita membaca Imamat pasal 23 ayat 1 dan ayat 2, kemudian kita loncat ke Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Imamat pasal 23 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Kita lanjut ke Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan manusia, maka kita sepakat ya bahwa setiap orang, bahkan setiap bangsa, setiap komunitas itu memiliki hari-hari raya tertentu. Ya, setiap orang, setiap bangsa, setiap komunitas itu memiliki cara untuk merayakan sesuatu yang mereka pandang penting. Itu sungguh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita melihat adanya perayaan ulang tahun, ya. Sekalipun tidak semua orang merayakannya secara besar maksud saya, tetapi orang pasti merayakan hari ulang tahunnya, sekalipun secara sederhana. Ada perayaan seperti itu ya. Ada perayaan ulang tahun pernikahan, ada perayaan hari kemerdekaan, ya. Bahkan ada hal yang lebih sederhana lagi yang dirayakan, seperti misalnya syukuran panen, syukuran rumah baru dan lain sebagainya. Nah, mengapakah orang itu merayakan sesuatu Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu memikirkan hal itu? Mengapa orang merayakan sesuatu? Kalau saya perhatikan,
Orang-orang merayakan sesuatu itu membantu orang itu, atau kalau kita merayakan sesuatu itu membantu kita untuk mengingat sesuatu yang berharga. Amin. Bapak Ibu, pernikahan berharga? Amin. Loh kok sih ngamen malah sing durung menikahi opo sih? Pernikahan berharga? Amin. Makanya kenapa kita merayakan hari pernikahan kita? Nah Pak Marsiano bulan ini hari apa namanya? Hari wedding anniversary ya. Saya juga tahun ini dan kemarin saya lupa beberapa jam, udah itu saya ngambeknya luar biasa. Oh lali yo. Kalau lupa itu kan hatinya nggak penting. Ingat pagi tapi karena sibuk akhirnya ingatnya baru siang lagi saudara gitu. Penting, menolong kita untuk mengingat sesuatu yang penting. Bahkan tidak hanya itu, tetapi menolong kita untuk terus memahami identitas kita sebagai bagian dari keluarga, identitas kita sebagai bagian dari bangsa, identitas kita sebagai bagian dari komunitas. Jadi kalau orang sudah menikah lupa hari pernikahannya, jangan-jangan dia lupa bahwa identitasnya adalah suami dari istrinya atau istri dari suaminya. Jadi ini meneguhkan identitas juga. Dan Alkitab itu menunjukkan bahwa Allah sendiri menetapkan hari-hari raya bagi umat Israel. Menetapkan hari-hari raya bagi orang-orang percaya. Jadi merayakan hari raya itu bukan hanya kehendak manusia semata. Tidak, itu adalah kehendak Tuhan Bapak Ibu. Allah menunjukkan bahwa umatnya harus merayakan hari-hari raya tertentu untuk mengingat karyanya dan untuk menyadari terus identitas hidupnya sebagai umat Allah. Tadi kita sudah membaca, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, perhatikan, hari raya itu ditetapkan oleh Tuhan dan itu harus dimaklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi setiap orang Israel harus merayakan hari raya dan itu waktu khusus, tidak boleh diganggu dengan kegiatan yang lain. Jadi kalau mereka merayakan Paskah, maka seluruh orang Israel harus merayakan Paskah. Itu waktu kudus bagi mereka. Tidak ada yang tidak ikut. Ini bukan kehendak manusia, ini kehendak Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi Allah sendiri menetapkan itu. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ini? Ya, bahwa perayaan itu sekali lagi itu bukan gagasan dari manusia untuk bersenang-senang, gagasan dari manusia untuk berfoya-foya, tidak. Perayaan-perayaan, hari raya orang percaya itu merupakan bagian dari rencana Allah untuk mendidik umatnya, perhatikan itu. Untuk mendidik umatnya agar mereka tidak melupakan Tuhan, agar mereka tidak melupakan karya penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Amin. Inilah pentingnya perayaan-perayaan itu. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bangsa Israel itu sangat dikenal sebagai bangsa dengan cukup banyak hari-hari raya. Ada banyak perayaan-perayaan yang mereka lakukan. Dan itu menunjukkan identitas mereka sebagai umat Allah. Dan itu menunjukkan bahwa mereka mengingat Allah, menghormati pekerjaan Allah dalam kehidupan mereka. Mereka punya hari raya Paskah, ya. Mereka punya hari raya roti tidak beragi, mereka punya hari raya Pentakosta, mereka punya hari raya Pondok Daun, mereka punya hari raya perdamaian, Yom Kippur, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan identitas. Ini menunjukkan bahwa mereka mengingat Tuhan mereka yang telah menetapkan hari raya itu. Ini menunjukkan bahwa mereka menghormati pekerjaan Allah mereka. Ya. Dan sekali lagi semuanya itu ditujukan untuk mereka dapat mengingat karya Tuhan
dalam kehidupan bangsa Israel. Untuk mengajar keturunan mereka, untuk mengajar generasi muda mereka, untuk membentuk identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Jadi betapa pentingnya perayaan itu. Dan kenapa Allah menetapkan hari-hari raya untuk orang Israel, karena umat atau orang Israel itu sering kali melupakan siapa mereka. Sering kali melupakan siapa Allah yang telah menyelamatkan mereka. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Coba kalau kita implikasikan dalam kehidupan kita orang Kristen. Sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita juga memiliki perayaan-perayaan iman yang penting. Seperti Natal, ya kita juga merayakan Paskah seperti bangsa Yahudi, tetapi dengan makna yang berbeda tentunya, karena Yesus menggunakan Paskah untuk memberitakan karya keselamatannya di atas kayu salib. Kita juga merayakan Pentakosta, tetapi tidak lagi hanya sekedar panen, hasil panen tanaman atau tumbuh-tumbuhan, tetapi bagaimana Allah mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan umatnya. Kita juga melakukan perjamuan kudus yang kita lakukan secara rutin tiap bulan. Sudah mau minggu depan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita melakukan atau merayakan perayaan-perayaan itu hanya sekedar rutinitas mingguan, rutinitas bulanan, rutinitas tahunan, atau kita menjadikan perayaan itu sebagai momen untuk kita menghidupi dan mengingat karya Allah dalam kehidupan kita dan sekaligus menegaskan identitas kita bahwa kita adalah milik Allah. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu ya, supaya perayaan-perayaan kita itu memiliki makna, memiliki dampak dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya, mari ya kita belajar bersama-sama ya, mengapa perayaan itu penting. Ya, dan bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan sekarang ini harus melakukannya, harus merayakannya dengan benar. Sehingga setiap perayaan-perayaan yang kita lakukan ya, baik perjamuan Tuhan minggu depan, ya kita segera merayakan Natal, nanti kita merayakan Paskah dan seterusnya. Supaya perayaan-perayaan yang kita lakukan itu semakin membawa kita dekat kepada Yesus. Amin. Semakin kita mengenal siapa Yesus. Terus diingatkan akan kasih-Nya, akan pekerjaannya. Dan itu menegaskan identitas kita. Bahwa kita adalah umat ketebusan, umat yang dikasihi. Umat dengan Allah yang begitu luar biasa. Amin. Firman yang menjadi manusia, yang diam di antara kita. Mari kita melihat beberapa hal penting ini Bapak Ibu. Yang pertama perhatikan bahwa ternyata hari-hari raya atau perayaan yang kita lakukan itu adalah peringatan akan karya Allah. Ya, ini yang sangat penting. Jadi salah satu alasan mengapa Allah menetapkan bagi umatnya itu perayaan atau hari raya supaya umatnya itu tidak melupakan karya besar Allah untuk kehidupan mereka. Ini yang menjadi rencana Allah. Nah di dalam dunia perjanjian lama Bapak Ibu, ya kita mengenal yang namanya Paskah. Ya, Paskah. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 12 pada waktu Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pada satu malam ya Allah itu memerintahkan keluarga Israel untuk menyembelih anak domba. Ya, menyembelih anak domba lalu mengoleskan darahnya pada ambang pintu rumah mereka. Dan mereka harus memakan dagingnya dengan roti yang tidak beragi dan dengan sayur pahit. Bapak Ibu bisa membaca lagi nanti di Keluaran pasal 12. Itu adalah Paskah Yahudi, itu Paskah Israel. Mengapa Allah memerintahkan itu? Karena pada malam itu Tuhan akan melepaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Pada malam itu Allah melawat
orang Israel. Bahkan Allah menyatakan tulah kepada orang Mesir, yaitu kematian anak-anak sulung mereka. Dan Allah menetapkan supaya Paskah ini ya menyembelih anak domba Paskah itu dilakukan setiap tahun. Harus diperingati setiap tahun. Itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, mengapa Allah melakukan atau memerintahkan itu untuk dilakukan setiap tahun atau mengulangi terus menerus? Karena manusia itu mudah lupa, Bapak Ibu. Manusia itu sudah lupa, mudah lupa. Kita mengingat bagaimana bangsa Israel. Ya, baru saja mereka menikmati tanah perjanjian, mereka bisa menikmati rumah-rumah yang permanen. Sebelumnya mereka nomaden, rumah permanen, mereka tinggal dengan baik, mereka mempunyai ladang-ladang untuk ditanami, ya. Mereka mengalami panen yang berlimpah, mereka hidup aman, ya. Tetapi masalahnya dalam kondisi yang seperti itu, bangsa Israel sering melupakan Tuhan yang menyelamatkan mereka dari perbudakan. Mereka lupa pekerjaan Allah, itu sebabnya Tuhan menetapkan Paskah ini menjadi peringatan yang abadi istilahnya. Harus terus diingat oleh bangsa Israel, terus dilakukan perayaan itu. Supaya bangsa Israel mengingat pekerjaan Allah yang besar, mengingat kasih Allah yang besar, yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan memberikan tanah perjanjian bagi mereka. Ini pentingnya memperingati Paskah bagi bangsa Israel. Itu ketetapan Allah. Jadi mereka harus melakukannya setiap tahun. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus menghubungkan Paskah itu dengan karya keselamatannya. Ya. Jadi ada makna yang berbeda, tadi kita sudah membaca di Kolose bagaimana semua perayaan itu adalah menunjuk kepada Yesus. Semua perayaan adalah bayangan yang menunjuk kepada Yesus. Ya, kita mengingat bagaimana pada malam waktu sebelum Yesus disalibkan, ia mengumpulkan murid-muridnya dan dia mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya yang kita kenal dengan Last Supper itu ya. Lalu Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan Tuhan itu adalah perintah Allah, itu kehendak Allah, bukan keinginan manusia semata-mata. Coba kita baca saja supaya kita lebih mengingat apa yang ditulis di 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24. Ya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lihat, perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya kan, menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan kudus itu Bapak Ibu ya, itu adalah perayaan untuk mengingatkan kita bahwa Yesus telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Amin. Mengingatkan kita kepada kasih Allah yang besar. Mengingatkan kita kepada tubuhnya yang dipecah-pecahkan bagi kita. Darahnya yang dicurahkan bagi kita. Jadi inilah perayaan untuk mengingatkan kita pada salib Kristus. Nah kalau tidak ada perjamuan Tuhan setiap bulan mungkin kita bisa lupa. Kita sudah diberkati, kita punya banyak uang, kita bisa pergi kemana-mana. Bahkan kadang hari Minggu pertama pun tidak kebaktian. Padahal itu perayaan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Makanya perjamuan Tuhan itu disebut sebagai sakramen. Sebuah upacara gereja yang ditetapkan oleh Tuhan. Kok mengapa sih gereja ini terus harus hadir ya, ini perjamuan Tuhan. Karena ini bukan ketetapan manusia, ini bukan ketetapan gereja. Ini
adalah sakramen ditetapkan oleh Yesus sendiri untuk menolong kita mengingat kasih-Nya, menolong kita mengingat pengorbanannya, menolong kita untuk mengenal identitas bahwa kita ini adalah bangsa yang ditebus oleh Yesus. Bahwa kita ini milik Yesus, bahwa kita ini telah dibeli dan harganya itu telah lunas dibayar, saudara. Itu perlu kita lakukan. Penting bagi kita, ya. Coba kita lihat lagi di ayat yang ke-27 dari 1 Korintus pasal 11 tadi. Jadi barang siapa, ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kita makan roti perjamuan, kita minum anggur perjamuan itu, kita ini memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Itu maknanya. Jadi jangan dilakukan secara seremonial saja, hanya rutinitas saja. Tetapi kita ini menjadi pemberita-pemberita Kristus dan karya keselamatannya. Itu yang saya pahami. Allah tahu persis betapa mudahnya kita ini melupakan kebaikan Tuhan. Sehingga Dia harus memberikan hari-hari raya, memberikan tanda lahiriah, ya. Sekalipun sederhana, hanya perjamuan Tuhan, tetapi penuh makna supaya kita tidak pernah melupakan Dia. Supaya kita tidak pernah melupakan karya kasih-Nya, karya keselamatannya yang besar bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita ini seringkali lupa ya, saat doa kita dijawab, ya, saat berkat Tuhan kita terima. Sabtu sudah ke Amerika, nanti Sabtu lagi ke Jerman, Sabtu lagi ke Jepang, Sabtu lagi ke Korea, begitu ya, jalan-jalan. Sampai-sampai hari pertemuan untuk perjamuan Tuhan, kadang kita secara gampang saja meninggalkannya. Bisa bulan depan, nanti nanti bulan berikutnya saja. Manusia itu sering seperti itu ya. Makanya Tuhan mengatakan harus dimaklumkan sebagai hariku kudus. Bapak Ibu kuduskan. Kalau di gereja kita ditetapkan setiap minggu pertama kita merayakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maka kuduskan hari itu untuk kita benar-benar beribadah melakukannya dengan setia. Karena kita menghormati pekerjaan Kristus yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Ada cukup banyak perayaan yang kita lakukan. Sebentar lagi Natal. Natal itu mengingatkan kita akan firman yang menjadi manusia. Natal itu mengingatkan kita inkarnasi Kristus. Sekarang banyak orang yang lupa saudara. 3 minggu yang lalu saya datang ke sebuah gereja untuk menegur gembalanya karena Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia. Yesus itu manusia biasa yang didiami roh Allah sehingga dia manusia Allah sama seperti kita. Wah, udah lupa. Berarti salah memahami kebenaran. Paskah mengingatkan kita akan salib, akan penderitaan Kristus, akan kebangkitan Kristus yang menjadi dasar pengharapan kita. Amin. Kemudian Pentakosta mengingatkan kita bahwa Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus telah dicurahkan, telah menyertai kita, dianugerahkan kepada kita dan terus memenuhi kita, memperlengkapi kita dengan kuasanya. Jangan lupa. Perjamuan kudus mengingatkan kita pengorbanan Yesus yang sangat besar bagi kita. Nah kalau kita merayakan semuanya itu dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah, maka iman kita pasti akan terpelihara. Amin. Iman kita akan terpelihara dan hati kita akan terus diarahkan untuk bersyukur kepada Allah. Ya kita dalam pergumulan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mulia, tapi rela menjadi manusia. Terima kasih Yesus.
Engkau telah rela menyerahkan nyawamu bagi kami, menderita untuk keselamatan jiwa kami. Dan Engkau telah bangkit untuk membenarkan kami. Terima kasih Yesus. Karena Roh Kudus telah Engkau curahkan dan menyertai kami. Menjadi parakletos, roh penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kan begitu ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita lakukan dengan benar. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Mungkin ada satu ilustrasi tentang ulang tahun anak kita ya. Ya, kami kalau ada ulang tahun kita hanya ada di rumah belikan kue tart, pasang lilin, bangun pagi masuk ke kamarnya, happy birthday to you tiap tahun. Saudara, apakah kue ulang tahun itu membuat dia lebih dewasa? Enggak, bukan soal kuenya. Makanya ada kue boleh, enggak ada kue boleh. Amin Bapak Ibu. Kalau nggak ada kue ya jemblem aja ditusuk sama lilin. Happy birthday to you. Nggak ada jemblem ya tahu di rumah sisa tadi malam tusuk aja sama lilin. Happy birthday. Itu kan bukan kue yang membuat anak kita lebih dewasa. Tetapi dengan merayakan hari kelahirannya anak kita tuh diingatkan bahwa mereka bertumbuh terus setiap tahunnya. Amin Bapak Ibu. Mereka bertumbuh. Bahwa mereka bertumbuh karena ada kasih dari papa, karena ada kasih dari mama, karena ada kasih dari keluarga. Mereka merayakan ulang tahun supaya mereka mensyukuri hidup yang dia miliki sekarang. Masih ada keluarga, masih ada saudara, masih ada yang merawat, masih ada yang mendoakan, masih ada yang memberkati, kan seperti itu. Dan terutama bersyukur bahwa kalau usianya boleh panjang itu juga semua karena berkat Tuhan. Amin. Jadi itulah makna dari perayaan. Nah demikian juga kalau kita nanti merayakan Natal, merayakan Paskah, merayakan Pentakosta, melakukan perjamuan Tuhan. Itu bukanlah sekedar formalitas, sama sekali bukan formalitas. Itu adalah ketetapan Tuhan, itu penanda rohani mengingatkan kita bahwa kalau kita hidup sampai sekarang, kalau kita boleh memiliki keselamatan, semuanya adalah berkat Tuhan. Allah telah rela memberikan putranya bagi kita, anak tunggal, anak satu-satunya. Yesus telah rela memberikan nyawanya bagi kita, mati dan bangkit untuk pembenaran kita. Roh Kudus telah dianugerahkan kepada kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Ini menjadi penanda, tanda lahiriah bahwa kita disertai, bahwa kita terus ada di dalam pemeliharaan Allah. Dan perayaan-perayaan itu kita lakukan supaya hati kita semakin melekat kepada Tuhan dan terus mengucap syukur kepada Dia. Amin. Inilah pentingnya perayaan itu. Nah kemudian yang berikutnya, perayaan itu membentuk identitas umat Allah Bapak Ibu. Ini penting untuk kita pahami. Ya, coba kita lihat identitas umat Israel ya. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, apa yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain? Kalau dilihat, ya sekalipun berbeda warna kulit ya, berbeda postur, tapi ya sama juga manusia, sama dengan bangsa-bangsa lain. Lalu apa yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain? Apa penanda lahiriah yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain? Salah satu adalah hari raya mereka. Itu yang menjadi penanda identitas mereka Bapak Ibu ya. Mereka punya banyak hari raya yang ditetapkan Allah bagi mereka. Dan hari raya itu bukan sekedar kalender tahunan, bukan sekedar jadwal rutin tahunan, tetapi itu tanda identitas mereka sebagai bangsa yang telah ditebus oleh Allah. Amin. Kalau saudara merayakan hari raya lain ya saudara bukan Kristen ya toh. Tapi kalau saudara merayakan Natal, saudara adalah pengikut Kristus. Amin. Kalau saudara merayakan Paskah, saudara pasti Kristen. Itu identitasnya. Contoh ketika bangsa lain sibuk dengan kehidupan duniawinya, mungkin sibuk dengan pesta pora.
Orang Israel tiap hari Sabat berhenti, tidak bekerja. Mereka mengkuduskan hari itu untuk Tuhan. Mereka berkumpul untuk merayakan pilihan Allah atas kehidupan mereka, untuk merayakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada hidup mereka. Mereka melakukan Sabat. Allah memerintahkan 6 hari lamanya engkau bekerja. Dan pada hari yang ke-7 engkau harus mengkuduskannya untuk Tuhan. Itulah Sabat untuk Tuhan. Itu yang membedakan bangsa Israel. Kita enggak melakukan Sabat. Karena kita bukan bangsa Israel. Tetapi hari Minggu kita beribadah. Karena kita adalah umat Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus. Amin. Amin. Loh itu identitas loh Bapak Ibu ya. Perayaan itu identitas. Saat bangsa-bangsa lain menyembah dewa-dewa lain kan begitu, Israel mempersembahkan korban kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Di perayaan itu menunjukkan identitas kita, membentuk identitas umat Allah. Jadi perayaan itu membuat mereka berbeda. Kita enggak punya Yom Kippur, mereka punya. Mereka punya Sabat, kita enggak punya Sabat. Mereka punya hari raya trompet, kita enggak punya hari raya peniupan sangkakala, kita enggak punya itu. Itu identitas bangsa Israel. Dengan melakukan hari raya itu, mereka mau mengatakan, kami bukan bangsa biasa seperti bangsa-bangsa lain. Kami adalah bangsa pilihan Allah. Kami umat yang kudus. Kami umat yang menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Kami umat yang ditebus dari perbudakan di Mesir dan hidup untuk Allah yang sudah menyelamatkan kami. Itu membentuk identitas Bapak Ibu. Makanya kita perlu setia pada sakramen ya. Pada hari-hari raya yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Kita harus mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang lebih penting kita harus melakukan itu dengan benar. Ini ketetapan Allah untuk kita. Kemudian bagaimana dengan gereja dan identitasnya? Nah sebagai gereja siapakah kita Bapak Ibu ya? Gereja adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah umat yang ditebus oleh darah Yesus. Dan identitas kita itu diteguhkan juga melalui perayaan-perayaan iman. Bagaimana orang luar bisa mengenal kita sebagai orang Kristen? Karena kita merayakan Natal. Kita ini umatnya Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Kita adalah umat Yesus yang percaya bahwa Allah itu bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang transenden tetapi juga imanen, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya melalui Yesus Kristus. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Ini penanda identitas kita. Bahwa kita adalah tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Nah, Paskah itu meneguhkan kita bahwa kita telah ditebus dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Yesus yang bangkit menjadi pengharapan akan kebangkitan kita dari antara orang mati. Itu menjadi identitas kita. Oh, orang Kristen. Orang yang mengharapkan kebangkitan dari antara orang mati. Seperti Tuhannya, tidak hanya mati di salib, tetapi dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kan begitu. Loh, ini identitas kita. Makanya kita kan tidak takut terhadap kematian, sebab kita tahu ada waktunya kita akan dibangkitkan dari kematian. Amin. Loh itu penting loh Bapak Ibu. Dan Pentakosta yang kita rayakan, itu meneguhkan kita bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Kita enggak pernah sendiri. Dalam setiap pergumulan hidup ada roh penolong, ada parakletos. Bapak Ibu kalau ada pergumulan dengan pekerjaan Tuhan, saya bilang, oh gereja ini milik Tuhan. Gereja ini tubuh Kristus, Dia yang bertanggung jawab. Saya hanyalah alatnya, saya hanya under support. Saya bukan gembala pemilik domba, tapi saya menggembalakan jemaat Allah. Dia pasti bekerja, dia pasti menolong, karena ini miliknya, karena ini tubuhnya. Amin. Bahkan Alkitab
mengatakan tidak ada seorang pun yang akan mengabaikan tubuhnya sendiri. Saya yakin Yesus gak akan mengabaikan kita. Kita tubuhnya, amin. Kita miliknya, kita ditebus dengan harga yang sangat mahal. Dia telah memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Dia pasti akan menyertai kita dan memberkati kita. Tidak perlu takut. Ini kok pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita juga diingatkan bahwa kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan kita telah dipersatukan oleh darah Kristus, kita telah dipersatukan oleh tubuh Kristus. Dengan perayaan-perayaan ini saudara, iman kita terus diteguhkan setiap kita melakukannya. Amin. Hati kita diarahkan kepada Yesus, ucapan syukur kita naik kepadanya, dan kita tidak mudah diseret oleh arus dunia ini. Karena kita terus mengingat karya Allah, karena kita menyadari siapa kita yang sesungguhnya. Dengan perayaan-perayaan yang kita punya Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus. Amin. Banyak loh orang Kristen yang tetap juga melakukan perayaan-perayaan ini, tetapi dilakukan secara duniawi, ya, tidak mengerti arti perayaan itu. Ya contohnya perjamuan Tuhan aja. Lupa akan korban Tuhan, ya. Menganggapnya sebagai rutinitas saja, wis pokoknya melok minggu pertama, mbuh artinya apa? Pokoknya ikut kan begitu. Bahkan ada orang yang tidak mau melakukannya karena alasan-alasan tertentu, saya tidak tahu, ada banyak alasan. Tetapi banyak orang yang tidak melakukannya dengan cara yang benar. Contoh saja kalau Natal ya, waduh langsung rumah-rumah kita penuh dengan pohon Natal, kita membeli lampu Natal, kita membeli pernak-pernik dan lain sebagainya. Tapi lupa mempersiapkan hati kita untuk menyembah, mempersiapkan hati kita untuk mengucap syukur, mempersiapkan hati kita untuk memuliakan Yesus yang telah rela, ya, firman yang telah rela menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan yang taat sampai mati di atas kayu salib. Amin. Ada banyak orang yang sibuk dengan baju yang baru, ya, sibuk dengan ini, sibuk dengan acara ini, sibuk memikirkan liburan, sampai-sampai ibadahnya enggak tenang. Cepet ya Natal ojo suwi-suwi, mari ini aku budal nang Amerika, misalnya begitu saudara. Kan enggak ada yang tersinggung tuh ya. Cuman ilustrasi saudara. Wah aku gak iso rek. Aku gak melok perayaan puncak apa. Aku wis booking nang Vietnam ya. Kita lupa saudara. Dipikir itu hanya kesenangan, kemeriahan, pesta dan ini dan itu. Kemarin Ibu Gembala sama-sama saya, Don, Natal harus meriah tetapi sederhana. Saya coba pahami, saya baca firman. Dan saya menemukan makna ini saudara. Mungkin kita sederhana, mungkin kita tidak punya lampu-lampu Natal yang hebat, kita tidak pakai baju baru. Tetapi meriah hati kita karena kita tahu firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Kemeriahan itu ada di hati kita loh saudara. Amin. Mungkin nasi kotaknya enggak 50.000 lah, cukup 15.000 nanti kita pesen aja sama bazar. Tapi meriah di hati kita. Amin. Setuju pesen nasi kotaknya bazar? Aduh rek mosok makanan bazar Natal. Tetapi kalau sederhana tapi meriah ya seperti itu. Bukan soal apa yang kita makan. Tetapi bagaimana kita mensyukuri kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa enggak mengubah paradigma kita? Kalau misalkan Natal kita tetap gedungnya seperti ini, tanpa dekor masih bisa menikmati Natal? Kok sedikit ya, aku merasa dicuekin deh. Kamu juga diem-diem aja, kenapa sih? Seandainya cuma gini aja sudah. Apakah masih itu Natal? Ya enggak Natal dong Om, enggak ada sinterklasnya. Halo, apa sih yang mau kita kerjakan?
Kita mau memberitakan, telah lahir juru selamat dunia 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dialah firman yang menjadi manusia, dia Allah sejati, dia manusia sejati, dia juru selamat umat manusia. Dan barang siapa menerimanya, diberikan hidup yang kekal. Itu sebenarnya maknanya. Saya berjanji waktu rapat panitia kemarin, saya mau menerjemahkan apa sih yang dimaksud oleh Ibu Gembala Doni harus meriah tetapi sederhana. Ternyata kemeriahan itu di sini saudara ya. Amin. Saudara kalau kumpul keluarga mau meriah makanan di meja makan atau meriah sukacita karena melihat saudara yang sudah lama tidak ketemu. Halo? Seringkali kita ini melupakan yang esensi. Makanya Bapak Ibu saat kita merayakan perayaan kita, seharusnya dunia melihat kita bahwa kita adalah umat Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Saat kita merayakan Paskah, seharusnya dunia bisa melihat kita adalah umat ketebusan yang telah dikarunia hidup yang kekal, bukan karena usaha manusia, tetapi karena kebaikan Allah, anugerah Allah di atas kayu salib itu. Itu yang seharusnya menolong kita. Saudara, jadi perayaan itu penting. Menolong kita untuk kembali bersemangat. Ada lagu-lagu pujian. Ada penyembahan kepada Allah yang hidup. Dan dengan itu Bapak Ibu, itu akan menegaskan identitas kita sebagai milik Kristus. Jangan menganggap ya perayaan-perayaan itu secara enteng dan hanya secara lahiriah. Seringkali kita hanya datang untuk memenuhi kewajiban kita dan jangan kita ikut-ikutan. Kalau kita melakukannya, karena kita adalah bagian dari umat Allah yang dikasihi dengan kasih sayang yang sangat besar. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, perayaan itu menjadi sarana ibadah dan pengajaran. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Jadi dengan Allah menetapkan hari-hari raya, dengan kita melakukan perayaan-perayaan, itu adalah sarana untuk kita beribadah dan menjadi media pengajaran bagi iman kita, bagi iman generasi muda kita. Dalam perjanjian lama kita mencatat, coba kita lihat Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Keluaran pasal 12. Ya, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ya, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah Tuhan. Ini bicara dimensi ibadah. Ini bicara tentang dimensi pendidikan ya, sarana pengajaran iman kepada generasi muda. Ketika kita orang tua melakukan perjamuan Tuhan, mungkin anak kita bertanya, kenapa papa melakukan itu? Kenapa mama melakukan itu? Anakku 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia itu, dia telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, memikul dosa-dosa kita, tubuhnya menjadi makanan rohani bagi kita, dipecah-pecahkannya untuk kita, darahnya mengalir untuk keselamatan jiwa kita. Inilah arti dari perjamuan Tuhan ini. Lalu keluarga itu menyembah, terima kasih Yesus. Itulah sarana ibadah dan pengajaran bagi kita. Amin. Ayo nak kita ikut perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kita. Melalui apa? Melalui karyanya di kayu salib. Kita sedang melakukan perayaan. Roti ini tubuhnya, gambaran tubuhnya. Anggur ini gambaran dari darahnya yang telah dicurahkan untuk keselamatan jiwa kita. Apakah kita melakukan itu saat kita mau merayakan perjamuan Tuhan? Harusnya begitu. Jadi setiap kali bangsa Israel melakukan perayaan-perayaan mereka, generasi mereka belajar
tentang karya Allah melalui perayaan-perayaan itu. Dan generasi muda mereka diteguhkan identitas mereka sebagai milik kepunyaan Allah melalui perayaan-perayaan itu. Mari kita berpartisipasi dalam pendidikan generasi muda dengan setia merayakan perayaan-perayaan itu. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau minggu yang lalu saya sampaikan bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama untuk kasih dan pengampunan. Sekarang saya mengatakan bahwa perayaan-perayaan iman itu adalah sekolah iman, saudara ya. Yang berulang-ulang kita lakukan, yang berulang-ulang kita kerjakan untuk mendidik kebenaran, menyatakan karya Kristus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan dengan cara ini saudara, yang namanya iman itu tidak hanya berhenti pada generasi tua, tetapi terus berlanjut kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Seperti Timotius, Paulus mengatakan, aku teringat akan iman yang ada padamu, sebagaimana iman yang dulunya ada pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike, yang sekarang aku tahu itu ada sama kamu. Makanya membawa anak kecil beribadah bersama-sama itu sekolah iman. Amin Bapak Ibu. Diajar mereka. Nah dalam perjanjian baru Bapak Ibu ya, tadi kita sudah membaca bagaimana Paulus mengatakan supaya setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur dari cawan ini, kamu memberitakan Tuhan sampai kedatangannya kembali. Jadi ini bukan sekedar ibadah biasa, tetapi ini ada unsur pengajaran, unsur teaching. Bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan kita sedang menantikan kedatangannya kembali untuk menjemput kita. Dan membawa kita kepada kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Itu yang membuat kita sadar betul akan anugerah Allah yang besar melalui karya keselamatannya. Membuat kita sadar tentang identitas kita sebagai milik Kristus. Mari Bapak Ibu, perayaan apa saja yang kita lakukan, ya. Kita sedang mengajar generasi kita. Amin. Bagaimana Allah begitu mengasihi umat manusia. Dia telah mengorbankan dirinya. Itu mengingatkan kita tentang siapa kita. Siapa kita di mata Allah dan di mata dunia ini. Hal yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Kristus itu adalah pusat dari semua perayaan-perayaan yang kita lakukan. Kristus itu adalah pusatnya. Coba kita baca lagi Kolose 2 ayat 16 dan 17. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Bapak Ibu, untuk kali ini saya hanya akan menunjukkan bahwa sebenarnya hari raya Israel yang ditetapkan oleh Allah bagi orang Israel itu bayangan yang menunjuk kepada Yesus. Makanya pasca perjanjian lama itu menunjuk kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Apa yang ingin saya sampaikan dari ayat ini? Bahwa pusat dari semua perayaan-perayaan iman yang kita lakukan itu adalah Yesus Kristus. Pusatnya itu adalah Allah sendiri. Bukan diri kita, bukan manusia. Atau bukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tetapi pusatnya haruslah Kristus. Ternyata apa yang dikerjakan Allah melalui perayaan-perayaan di perjanjian lama itu disebut sebagai bayangan. Yang namanya bayangan itu juga penting karena itu menyangkut pengajaran. Tetapi bayangan itu tidak pernah lebih penting daripada wujud aslinya. Saudara boleh merayakan perjamuan Tuhan, tapi kalau saudara tidak memiliki persekutuan dengan Yesus yang sejati, maka perayaan saudara akan menjadi sia-sia.
saudara ikut Natal, kan biasanya seperti itu ya. Kalau Natal itu, waduh, tingkat kehadiran bisa naik 30%, 50%, 60%. Tapi mungkin karena pertunjukan sekolah minggu kan begitu ya. Mungkin karena ada kado Natal, bukan karena memang memiliki relasi yang benar dengan Yesus Kristus. Itu yang menjadi persoalan. Kalau kita merayakan sesuatu tetapi tanpa Yesus menjadi pusat dari perayaan kita, maka semua perayaan kita tidak ada maknanya. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang merayakan hari-hari raya, iman yang kutetapkan, yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang mengenal aku, yang mengenal Bapa, yang melakukan kehendakku, yang melakukan kehendak Bapa. Ini sangat penting. Jadi semua perayaan yang Allah tetapkan sejak zaman perjanjian lama itu harusnya menunjuk kepada Yesus. Yesuslah pusat sejarah keselamatan kita. Amin. Dialah yang menjadi alasan kenapa kita merayakan Natal. Dialah yang menjadi alasan kenapa kita merayakan Paskah. Yesuslah yang menjadi alasan kenapa kita melakukan perjamuan Tuhan. Yesus menjadi pusat dari setiap perayaan-perayaan kita. Ada begitu banyak bahaya Bapak Ibu ya, kalau kita melakukan perayaan iman tanpa Kristus. Ya banyak perayaan yang kehilangan makna. Kristus tidak lagi menjadi pusatnya, tetapi manusia, orangnya, panitianya, jemaatnya, tamunya, mungkin seperti itu ya. Bukan Yesusnya. Jujur saja kita bisa mengatakan, Natal hanya bisa menjadi pesta lampu ya, kontes kecantikan mungkin. Sorry, ngomongnya kebablasan, mungkin salah ya. Jadi gereja menjadi catwalk. Jangan marah Bapak Ibu ya, saya semangat aja ini. Ya kemudian pesta kado seperti itu ya, konsumsi. Rasanya kalau Natal tidak ada babi putar kurang enak gitu ya. Waduh saya kena marah betul ini saudara kok tidak ceria ya. Halo semangat Bapak Ibu. Haleluya. Tapi tidak ada penyembahan yang tulus kepada Sang Juru Selamat itu. Tidak ada pujian yang tulus kepada Juru Selamat itu. Ini yang sering kali kita tidak mengalami damai sejahtera. Tidak mengalami keberkatan di dalam perayaan-perayaan kita. Sering kali juga Paskah hanya sekedar tradisi. Tanpa kesadaran salib Kristus, tanpa kesadaran keselamatan oleh anugerah saja. Yang kita ingat apanya? Performnya, penampilannya yang dipuji. Terima kasih penampilan dari si A, dari si B, dari si C. Lupa, terima kasih Tuhan buat keselamatan jiwa saya. Yang Engkau berikan melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Kadang kita makan perjamuan hanya sekedar, pokoknya minum, pokoknya makan. Tanpa perenungan betapa pengorbanan Yesus sangat besar bagi hidup kita. Betapa kita harus mengucap syukur. Sampai-sampai saya selalu menitikkan air mata, terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena karyamu, aku masih berdosa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Allah. Dan aku akan mati binasa untuk selama-lamanya. Jadi tanpa Yesus menjadi pusat, semua perayaan-perayaan yang kita lakukan itu hanya kegiatan sosial. Tapi tetap ada seksi sosial ya. Karena itu bagian dari kasih ya. Tapi bukan sekedar sosial kan begitu. Tapi benar-benar mewujudkan kasih Kristus. Bukan sekedar hanya pesta dunia. Tidak. Tapi bersama dengan Yesus, perayaan-perayaan iman yang kita lakukan, itu meneguhkan iman kita, menegaskan identitas kita, dan membangun pengharapan dan hidup penuh sukacita di dalam Tuhan. Ini harus buah yang kita alami dari perayaan-perayaan kita.
Seharusnya perayaan-perayaan tidak meninggalkan beban, tetapi membuat beban kita terlepas dan memuliakan Tuhan yang hidup itu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu kita harus memastikan bahwa setiap perayaan-perayaan yang kita lakukan itu untuk memuliakan Kristus. Yesus yang diberitakan, Yesus yang diagungkan, Yesus yang dimuliakan, karya Allah yang ditinggikan. Bukan mau meninggikan gereja. Wah hebat ya gereja ini, wah hebat ya gereja itu. Wih hebat ya pohon Natalnya 10 meter, misalkan seperti itu. Wih hebat ya lampunya, musiknya, wih luar biasa. Tidak, yang hebat itu adalah Yesus yang sudah menjadi manusia dan menyelamatkan jiwa kita. Jadi kita tidak sedang meninggikan diri sendiri, meninggikan orang lain atau mencari popularitas. Tetapi kita meninggikan Yesus, bahkan di medsos, jangan pamer pernak-perniknya. Tapi sampaikan kesaksian. Selamat Natal saudara, Yesus Kristus telah lahir. Juru selamat umat manusia, amin. Itu jauh lebih bermakna, itu pemberitaan Injil. Ya, sebagai ilustrasi ya, anggap saja ada sebuah kisah ya tentang seorang raja ya yang dibuat pesta ya sama keluarga kerajaan. Istana dihias dengan indah, tamu undangan banyak yang hadir, makanan melimpah, musik disediakan dengan luar biasa, tetapi sayangnya di pesta itu tidak ada rajanya. Semua orang tetap berpesta, semua orang tetap makan, minum, bersenang-senang. Tetapi sesungguhnya perayaan itu tidak ada artinya sebab raja yang menjadi pusat perayaan justru tidak ada di pesta itu. Makanya mari Bapak Ibu, Yesus menjadi pusat dari setiap perayaan kita. Amin. Ibadah-ibadah kita seperti pagi ini juga hari perayaan. Yesuslah yang menjadi pusat ibadah kita. Amin. Minggu depan perjamuan Tuhan. Yesuslah pusat dari perayaan perjamuan Tuhan. Kita akan merayakan Natal. Yesuslah pusat dari perayaan kita. Dan dengan demikian kita tidak memuliakan diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak meninggikan pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Tetapi kita meninggikan Yesus. Kita diingatkan akan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Kita akan diingatkan siapa kita di dalam Kristus, identitas kita diteguhkan. Perayaan-perayaan menjadi sarana kita beribadah dan untuk mengajar generasi muda kita tentang siapa Allah, karyanya, dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai milik kepunyaannya. Dan kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dari ibadah kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.